Shalom sobat-sobat yang dikasih Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasih Tuhan, belakangan ini viral sebuah video bagaimana sebuah keluarga hendak makan tetapi mereka buka dengan doa bersama. Seorang anak perempuan meminta kepada kakaknya atau saudara laki-lakinya, mari berdoa. Dan saudara laki-lakinya mulai berdoa. Tetapi yang sangat lucu dan sangat menarik ketika mereka berdoa, bukanlah meminta Tuhan untuk memberkati makanan tersebut, tetapi saudara laki-laki itu mengatakan, Bapa Tuhan Allah, berkatilah Indonesia, berkatilah Thailand, berkatilah Mesir, dan berkati banyak negara yang lain, padahal mereka hanya ingin berdoa, doa makan. Akibatnya keluarga tersebut karena mendengar ketika saudara laki-lakinya mengatakan berkatilah Indonesia, berkatilah Mesir, berkatilah Thailand, berkatilah negara-negara yang lain, mereka menjadi tidak fokus dengan doa makan. Akhirnya mereka mulai ketawa dalam hati, mulai menahan ketawa. Pada intinya hanyalah untuk ingin supaya Tuhan memberkati makanan, tetapi malah menyebut negara-negara lain, bukan hal yang menjadi fokus untuk didoakan atau dipanjatkan doa bersyukur kepada Tuhan Allah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam Injil hari ini, Yesus tahu bahwa kelemahan kita manusia ketika kita berdoa, karena berdoa kita juga menggunakan akal budi kita juga menggunakan hati kita, akibatnya seringkali kita berdoa dengan bertele-tele. Yang seharusnya kita meminta pada satu hal, misalnya seperti video yang pertama yang saya katakan, kita bersyukur kepada Allah atas makanan dan minta Tuhan untuk memberkati makanan. Karena tidak fokus dan bertele-tele, akhirnya kita pun tidak meminta hal yang semestinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan patokan, pedoman kepada kita, yaitu doa Bapa kami, supaya kita tidak bertele-tele. Dalam doa Bapa kami sudah kelihatan sangat jelas, bagian pertama pujian kepada Allah, pujian kepada Allah yang luar biasa, dan juga memohonkan juga rahmat dan berkat dari Allah kepada kita, dan juga memampukan kita untuk bisa mengasihi dan mengampuni saudara sesama kita yang telah menyakiti hati kita. Doa Bapa kami itu mengandung hukum cinta kasih, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini di paroki Bunda Hati Kudus Cooper, paroki di mana saya memimpinnya, kami sedang mempersiapkan untuk komuni pertama. Dan komuni pertama itu diharuskan untuk menghafal doa-doa inti dari agama Katolik, dari gereja Katolik, dan mereka pun diuji satu persatu harus bertemu dengan saya, dan saya akan bertanya doa-doa dasar kepada mereka. Dan mereka luar biasa, banyak yang bisa menghafal Aku Percaya, bisa menghafal 10 perintah Allah, doa tobat, 200 surga, doa malaikat Tuhan. Banyak orang mengatakan, mengapa doaku harus dihafal? Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, doa-doa dasar memang perlu dihafal. Supaya apa? Ketika anak-anak ini satu ketika merantau entah kemanapun, ataupun ketika mereka mengalami pergumulan kesulitan apapun dalam kehidupan, mereka masih mempunyai patokan, pedoman doa-doa yang mereka bisa angkat pujian kepada Bapa di surga. Karena ketika orang dalam keadaan susah, sulit, orang akan sulit untuk berdoa. Orang akan rumit untuk berdoa dari hati. Kadang-kadang doa pun tidak bisa terucapkan lagi dari mulut kita karena situasi beban hidup yang begitu berat. Maka itu doa-doa dasar inilah. Doa-doa dasar ini menjadi patokan, menjadi pedoman bagi siapapun ketika dalam situasi tidak mampu lagi berdoa, mereka masih ingat doa-doa yang diajarkan kepada mereka. Doa-doa dasar memang perlu dihafal untuk membantu kita, memberikan patokan, memberikan pedoman bagi kita, agar kita pun bisa berdoa dalam situasi apapun. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.